Selamat malam untuk teman-teman semua dan kepada Pak Andri. Terima kasih kepada Pak Andri yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mempresentasikan topik penelitian saya. Judul penelitian saya ialah penerapan model pembelajaran kooperatif dengan metode tutor sebaya untuk meningkatkan keaktifan belajar akuntansi siswa di SMK. Alasan saya memilih topik ini atau motivasi saya memilih topik ini, yang pertama saya memilih topik ini karena keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran akuntansi masih perlu ditingkatkan, karena kan dalam pelajaran akuntansi ini kita cenderung hanya melihat angka, rumus Excel ataupun yang lain-lain. Jadi cenderung kita tuh siswa itu gampang boring, gampang bosan, apalagi kalau menggunakan metode ceramah. Nah, metode tutor sebaya diyakini dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar. Nah, ini tuh lebih aktif di sini maksudnya siswa berdiskusi, ada sesinya tanya jawab yang mungkin tidak usah ditanya dulu gitu. Kayak ibaratnya kalau sama guru ditanya dulu apakah ada yang ingin bertanya, tapi kalau antar teman itu langsung mereka tuh tidak perlu ditanya dulu baru mengeluarkan kalimat tanya. Nah, terus siswa itu cenderung lebih berani bertanya dan berdiskusi dengan teman sebaya dibandingkan langsung dengan guru. Nah, kalau diskusi atau bertanya kepada teman itu mereka lebih nyaman karena mereka siswa itu memiliki cara tersendiri untuk berdiskusi karena teman antar teman. Kalau ke guru mereka lebih ada canggung harus mengatur katanya, kalimatnya, karena takut mungkin ada sesuatu yang bakalan tersinggung atau apapun. Nah, dan ini juga based on pengalaman saya mengikuti perkuliahan komputer akuntansi pada saat pembelajar yang menggunakan tutor sebaya juga. Saya merasa bahwa pada saat perkuliahan itu terjadi, suasana itu jadi lebih seru dan kami sebagai mahasiswa itu lebih enak bertanyanya karena sesama teman kayak menyebutkan nama lalu bertanya, terus kalau tidak mengerti lagi bertanya lagi karena tidak ada rasa segan kalau bertanya terus gitu. Dan kami memiliki kalimat tersendiri untuk menjelaskan kepada individu lain gitu. Mungkin hal yang sama juga akan terjadi ketika menerapkan tutor sebaya ini kepada siswa di mata pelajaran akuntansi SMK. Apa yang membedakan topik saya dengan penelitian terdahulu? Nah, berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu, diketahui bahwa sebagian besar penelitian mengenai tutor sebaya lebih banyak menitik beratkan pada peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. Selain itu, beberapa penelitian hanya menerapkan metode tutor sebaya tanpa dikomunikasikan secara sistematis dalam model pembelajaran kooperatif. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus variabel, yaitu menitik beratkan pada peningkatan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran akuntansi di SMK melalui penerapan model pembelajaran kooperatif yang dipadukan dengan metode tutor sebaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam melihat pengaruh strategi pembelajaran terhadap proses keterlibatan siswa secara lebih langsung. Juga penelitian ini sesuai dengan atau update konteks kepenelitian yang sekarang atau konteks pendidikan yang terbaru. Oke, selanjutnya saya akan membahas kajian teori. Ada 3 variabel saya. Yang pertama model pembelajaran kooperatif, yang kedua metode tutor sebaya, yang keempat keaktifan belajar. Nah, yang pertama model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat unsur ketergantungan positif, tanggung jawab individu, interaksi tatap muka, keterampilan sosial, dan evaluasi kelompok menurut Johnson & Johnson. Melalui interaksi tersebut, siswa dapat saling membantu, memahami materi, dan meningkatkan partisipasi dalam proses pembelajaran. Ada yang kedua, metode tutor sebaya. Metode tutor sebaya adalah pembelajaran di mana siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi membantu temannya yang mengalami kesulitan belajar. Metode ini efektif karena cenderung lebih mudah memahami penjelasan dari teman sebaya. menurut Topping. Selain itu, berdasarkan teori socially culture
Vygotsky, proses belajar terjadi melalui proses sosial dalam Zone of Proximal Development atau ZPD, di mana individu dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi dengan bantuan orang lain yang lebih kompeten. Nah, yang ketiga, keaktifan belajar. Keaktifan belajar merupakan keterlibatan siswa secara fisik maupun mental dalam proses pembelajaran. Siswa yang aktif akan menunjukkan perilaku seperti bertanya, menjawab pertanyaan, berdiskusi, serta mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Keaktifan belajar sangat dipengaruhi oleh lingkungan belajar yang interaktif dan kolaboratif, menurut Rahayu dan Sukanti. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran kooperatif dengan metode tutur sebaya dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.